Tuh bonyok gue yang kayak Tuhan banget, gereja banget gitu. Gue masih anak kecil. Gue dibawa ke gereja. Benci gue sama gereja. Biasanya gue nonton Doraemon hari Minggu pagi. Sekarang karmanya gereja benci lu. Selamat datang kembali di Debatin Gosip, sebuah acara yang akan mendebatkan hal yang tadinya tidak ada menjadi sebuah kenyataan. Dan sekarang kita kedatangan Brian Siawarta. Kenapa gue bisa di sini? Apa yang terjadi? Hah? Perjalanan hidup, bro. Aduh. Kita nggak pernah tahu lu akan kemana arahnya. Tiba-tiba lu di sini siap-siap ya, Kayak bro. tempat paling berbahaya dari semua Aman, podcast yang lain yang gue hindari. Dan gue tuh seneng episode kali ini gue ditemenin dua penista. Karena Saya bukan, belum ada bukan. tulisannya. Saya Iya, adalah, belum, iya. belum. Cuman dia anggap beberapa umat penista. Oh ya benar-benar. Bahkan, sorry ya Brian, ibunya Yaben pun nggak suka sama lu. Ya, ya Ben tuh campers. Ibunya apa bapak lu? Bapaknya. Bapaknya. Karena bapaknya pendeta. Om Yaben, maaf ya. Bapak lu pendeta ya? Iya. Saudara gue juga ada tuh, pendeta John nggak suka sama lu. Banyak banget. Banyak ya. Kebetulan orang-orangnya ada di dalam, mereka akan keluar sebentar Oh lagi. iya. Gua akan membuat ini jadi indah nih, Brian. Nah, ini dia. Haleluya. Barang siapa yang terlalu dekat dengan Tuhannya akan pasti dibenci sama umatnya. Gitu. Terlalu dekat. Kata-kata dari siapa? Itu kitab suci yang mana? Enggak, gua tadi bikin. Baru dapat wahyu ya? Iya, rata-rata gitu orang kalau udah deket Iya, sama iya, ini iya. pasti dijauhin sama orang-orang yang memang kayaknya lu terlalu deket sama Tuhan lu gitu. Oh iya. Iri berarti. Iri sebenarnya iri. Tapi ini kita berangkat dari gosipnya apa, Megrani? Jadi sorry ya, nih. Gas. Brian. Gosipnya tuh sebenarnya Brian ini tuh bukan Protestan. Tapi- lu tuh sebenarnya Islam kan? Kok bisa? Karena dari statement-statementnya, dari dia dimusuhi sama pendeta-pendetanya, kayaknya pendeta tuh udah ngerasa kalau dia ini Kristen. Bahkan dia itu mempelajari. Melalui kitab ini ya, kitab Islam juga ya? Red? Iya, gue sempat Tuh. ngambil Islamologi. Tuh. Oh, itu tidak berarti. Bahkan sebelum itu kan dia mempelajari kitabnya dia dulu kan. Makin menguat nih tuh. hipotesisnya nih. Jadi ketika dia mempelajari itu, wah ternyata menemukan kalau Islam itu benar. Tapi bisnis di Kristen kayaknya lebih menguntungkan. Di mana 2,5% dibanding 10%. Benar-benar. Tapi Benar, benar ya? Jangan Jawab dulu ketawa, deh. jangan ketawa. Kayaknya bener ya? Saya bukan penista, saya bukan penista, saya bukan penista. Bagus. 4 kali lebih cuan ya. Benar. 4 kali lebih cuan. Coba, bener kan? Jujur saya tidak pernah membandingkannya. Sampai akhir-akhirnya ada teman saya yang membandingkan, saya baru sadar 4 kali lebih cuan. Justru baru sadarnya pas dia Baru membanding. sadar karena Walaupun teman saya lebih benar tapi ini lebih besar. Iya. Tapi besar belum tentu benar. Oh, benar. Wah itu aja penista sih sebenarnya. Bahaya deh, Bang. Bagus. Kan yang besar saya. Iya, Itu betul. yang belum tentu benar saya. Benar. Karena semakin kalau kita semakin berjalan di perjalanan rohani ya, Betul. semakin kita tahu, semakin kita sadar kita tidak tahu, tidak bisa mengenal dan mengetahui Tuhan. Jadi gue sebenarnya setelah berjalan dalam perjalanan sekolah teologi dan lain-lain, makin kesini gue makin agak ragu sama pemuka-pemuka agama, setidaknya di Kristen ya, yang bilang inilah kebenaran. Lah 10 orang bilang kebenaran tapi teorinya beda-beda semua. Iya. Jadinya yang mana yang benar gitu kan? Oke. Gitu. Jadi Yang paling maju lah, yang paling progresif lah. enggak juga. Saya bilang saya bisa salah. Dan menurut semua pendeta di Nusantara ini saya salah. Jadi ya sudah, saya salah saja, tidak apa-apa. Tapi gosipnya tidak benar. Walaupun di dalam hati saya ini kebanyakan di dalamnya lebih besar Islam daripada Kristen. Nah, Kenapa? kenapa? Karena di dalam hati saya Indonesia. 86%-nya Mayoritas Muslim. Islam, ya. Jadi isi hati saya 86% Muslim. Oke. Betul. Karena buat gue selalu bilang iman gue tuh tidak terletak di sebuah agama. Iman gue terletak di seorang Tuhan yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus cinta semua. Ini gimana konsepnya, coba lu jelasin ke gue. Enggak, kalau kita salah ngomong, kita Ini buku terlarang bukan? bukan. Progresif.
Enggak, McDonny nanyakan gue Katolik, gue agak ngerti nih. Kalau McDonny bingung nih, Kristen progresif tuh apa? Apakah lagunya progresif gitu ya, Dan? Progresif tuh yang lagunya Somewhere. Ini konsepnya apa sih? Gue belum dijelasin kenapa lu. Biasanya kita timpuk-timpukan. Jadi kalau kayak ada kitanya nyesel dengan ucapan kita nimpuk sendiri. Kalau ucapan dia nyinggung lu, kita timpuk. Kalau gitu. lu tersinggung sama kita, lu boleh nimpuk gua. Ya, boleh, silakan. Gue juga ditimpuk nih. Enggak. Aman. Lo kan ini. Abis ini gue khotbah. Lo kan pendeta. Lo kan pendeta nggak kita timpuk? Kan mantan. Iya kan ya. Udah enggak. Udah enggak. Itu bukan gosip, itu benar. Oh, kenapa? Kenapa lo enggak? Karena ngeri netizen gitu kan. Jadi Lo tau nggak? izinkan saya selalu untuk mewakili iman dan kepercayaan saya sendiri kepada Tuhan, tidak melewati agama-agama tertentu, karena itu ternyata di Indonesia bisa membuat sekelompok orang. Iya. Gue baru tahu nih Dan ya. Jadi ada Matius 10:22. Wih, Mengatakan bahwa dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kenapa lu nggak pakai ayat ini untuk bertahan dari itu? Jadi seorang pendeta. Kenapa? Pendeta. Kenapa lu nggak pakai ayat ini? Itu kuat banget. Iya. Kenapa? Iya. Banyak yang bilang, wah Jak, kenapa lu menyerah Brian? Kenapa lu ini? Enggak, karena pendeta itu bukanlah profesi. Pendeta itu panggilan. Oke. Tapi kan lo mendapatkannya melalui sekolah. Iya betul, tapi titel jangan sampai, menurut gue ya, jangan sampai kita tergila-gila dengan titel. Bokap gue bilang gini, kamu mundur dari kependetaan, nggak apa-apa. Kan gue pembisnis, dari keluarga pembisnis. Sebelum jadi pendeta dan sambil pendeta pun gue berbisnis. Jadi gue tidak mengambil 10% itu saudara-saudara, karena gue udah memutuskan gue finansial gue dari bisnis gitu kan. Bokap gue bilang gini, mendingan lu copotin aja itu jubah pendeta, mendingan lu jubah pembisnis tapi hati pendeta daripada jubah pendeta hati pembisnis. Gokil Om. Gokil. Gua pikir bokapnya ngomong gini, kamu nggak apa-apa keluar dari kependetaan, tapi balikin uang sekolah pendetanya. Papa udah invest. Enggak lah, Enggak ya? Ikhlas dia mah. Ikhlas ya. Gokil bokap lu, tapi pas lu keluar dari situ dan lu diserang-serang, apa keluarga lu ngomongnya bagaimana? Gak, bokap gue yang setiap hari paling support lah, dia paling ngerti, dia paling kayak itu emang tuh harus dikasih tahu ke orang Kristen, jangan sendirian aja, maunya sendiri gini. Ya paling ini. Kan gua Katolik, lu pindah Katolik aja men. Katolik Banyak santai men. ajakan. Nah, banyak ya? Banyak ajakan. Lu bisa bisa Kristen Katolik itu tidak tersinggungan gitu. Karena istilah pastornya kan dipakai sama Kristen, kita santai itu. Santai ya? I see. Pindah aja. Gak tersinggung karena minoritas abang. Iya emang. Kita nunggu gede dikit. Kita bikin Katolik progresif. Wow, ntar saya didatangin sama Paus. Kalau gua dari Islam nggak akan nyuruh lu pindah ke agama Islam. Biar Kenapa? lu menemukan jalannya sendiri. Tapi gue yakin lu nanti Islam. Semua kan Islam pada waktu itu. Iya, karena 80% kata lu kan bilang di hati gua tuh udah Saat Nabi Isa turun kan? Iya. Udah telat. Kalau Nabi Isa turun udah telat, Bapak. Nih ada data yang menarik ya. Iya. Terlahir dari keluarga pembisnis yang melayani Tuhan. Udah bener tuh ya? Betul. Oke. Kedua, itu karena ibunya mengalami mujizat kesembuhan. Betul. Di mana duri tulang punggung ibunya hilang setelah didoakan terus oleh teman ibunya. Dokter di Singapura sampai bingung. Itu bisa apa itu? Maksud gua Bingungnya karena lu waktu di Singapura pakai BPJS, dokternya iya, bingung. Kok pakai BPJS nya Singapura. Mohon maaf, waktu itu belum ada. Mohon maaf, belum ada. Itu Iya. jadi teman nyokap lo doain semalaman tuh? Doain nggak setiap minggu, selama setahun dia doain. Jadi nyokap gue tuh pas kecil kepleset di tangga, punggungnya kena ujung anak tangga. Oh, anak tangga. Nah, kalau masalah yang berhubungan dengan tulang punggung itu nggak langsung. 10-15 tahun kemudian baru keluar. Nah, jadi pada saat nyokap gue baru punya gue. Sorry, itu pecahan tulangnya berarti? Enggak, dia kena bentur aja, tapi itu prosesnya nggak langsung keluar. Oke. Jadi dia pelan-pelan tumbuh kecil-kecil kan kagak tahu kan. Iya. Tapi 10 tahun kemudian ternyata satu hari dibawa cek ke dokter, itu ada, kalau di MRI itu ada kayak duri yang nusuk ke syaraf dalam gitu. Gua umur 4 tahun
adik gue umur 2 tahun. Singkat cerita, makin lama makin parah, dokter bilang harus operasi. Nyokap gue kagak mau, terlalu beresiko. Tapi temen dia yang baru kenal Tuhan, dateng doain selama setahun tuh. Bilang setiap minggu, oh nyokap gue kan gak percaya Tuhan Yesus kan, dari kita Konghucu lah. Lu harus percaya Tuhan Yesus, dia bisa nyembuhin gini. Dibawalah pendeta yang ini punya karunia menyembuhkan, pendeta yang ini punya super power ini, itu. Singkat cerita yang namanya orang udah kepepet, Tuhan manapun kalau bisa sembuhin gue, ya gue terima lah. Ya udah, dia percaya Tuhan dan dia mulai berdoa. Ibu Ida Dayak juga kalau udah ada dipanggil ya. Iya, Hello Kitty juga kalau kita dibilang bisa nyembuhin dia percaya. Ya puji Tuhan waktu itu Tuhan Yesus yang dibilang bisa nyembuhin. Dia percaya, dia berdoa sendiri sampai akhirnya hilang gitu aja. Sampai dokter di Singapura terkejut dan bingung. Dokternya orang Buddha, dia bilang, lo orang Kristen ya? Gue sering lihat yang gini-gini, yang sembuh-sembuh aneh-aneh gini nih. Ini terjadi sama orang Kristen. Gue udah langsung nangis semua. Jadi percaya Tuhan. Jadi ibu akhirnya percaya Tuhan di situ ya. Momen login tuh. Cuman kontradiktif banget ketika ibu lu udah percaya Tuhan dan lu juga sudah mengenal Tuhan lebih dalam. Ibu lu malah menyesatkan lu karena lu ditato. Gue masih umur 12 tahun belum tato waktu itu. Belum. Jadi tuh bonyok gue yang kayak Tuhan banget, gereja banget gitu. Gue masih anak kecil, gue dibawa ke gereja, benci gue sama gereja. Biasanya gue nonton Doraemon hari Minggu pagi, sekarang namanya gereja benci lu. Bener juga ya. Kata dokter yang Buddha, ada tuh karma. Iya bener juga ya. Berarti kan lo udah menabur tuh, umur 12 tahun. Lo pas kejadian ini umur berapa? 30 berapa? Sekarang 35. 35 ya. Ya kejadian sama kayak 23 tahun berikutnya. Kayak ibu lu lah, ibu lu kena benturan kejadiannya setelah beberapa tahun. Iya, nemu duri ya. Gitu. Sebenarnya kalau kasih tahu penyakit duri itu ke nyokap lo ke orang-orang Sunda, cuma tinggal dikasih nasi putih dong kan? Durinya nggak bisa. Ya kan bener kan? Jadi ada. Anjing kan durinya di tenggorokan bukan di tulang belakang. Iya. Tapi yang proses ibu lu nyesatin lu tuh gimana sih? Nganggap lu sesat? Enggak. Jadi itu pada saat itu gua kan nggak suka lah ke gereja, anak kecil, apaan sih gereja. Jadi gua nggak pernah bener-bener dekat dengan Tuhan. Sampai gua selesai kuliah nah itu gua mulai bandel tuh. Nah di tengah-tengah mulai bandel itu gua malah eksis middle quarter life crisis kali ya, 25 tahun kayak. Jadi buat apa gue hidup? Tujuan hidup tuh apa? Nah disitulah gue mulai mengenal Tuhan secara pribadi. Nah pada saat itu gue jadi mau berasa ada panggilan untuk sekolah Alkitab. Nah waktu itu mau ke Australia. Nah nyokap gue, dan di waktu itu juga gue udah lama pengen tato. Tapi gue waktu itu akhirnya baru memutuskan untuk tato. Nyokap gue bilang, lu kan mau sekolah Alkitab, lu mau jadi pendeta. Lu mau jadi pendeta sesat? Iya kan, siapa yang mau dengerin khotbah kalau ada tato? Gue bilang, enggak lah Ma, gini. Nyokap gue bisa meramalkan masa depan. Kalau untuk non-Kristen meramalkan masa depan, kalau untuk Kristen namanya bernubuat gitu kan. Foretelling gitu kan, bener. Kata-kata orang tua emang doa banget. Bukan salah nyokap, salah gue. Iya. Artinya setelah lo tampil di login, orang-orang nyerang sama lo? Orang Kristen. Orang Kristen nyerang sama lo dan sama login dicuekin karena udah tinggi views-nya. Itu kan salah saya. Udah nggak penting dia. Tapi yang paling nendang komen-komennya tuh apa ke lu yang paling anjing? Akhirnya ya lu berpikiran untuk keluar mengundurkan diri dari pendeta. Itu tentunya pemikiran yang dalam dan banyak ya gue pikirin, gue doain sama ngobrol sama teman-teman juga kan. Karena sebagai seorang figur pendeta, selain memang gue tidak setradisional yang lainnya dan bisa sering gini-gini. Kita kalau di Kristen tuh bilangnya ada urapan gitu kan. Setiap pendeta ada urapan. Ada yang punya urapan bisa menyembuhkan, ada yang kayak super power gitu kan. Urapan gue itu menggegerkan dunia Kristiani. Setiap tahun sekali selalu ada sesuatu yang statement gue, konten gue, atau apa yang gue lakukan yang menggegerkan orang gitu. Karena biasanya mengekspresikan sebuah cara pandang Kristiani yang tidak lazim atau tidak tradisional. Dan kali ini udah seheboh itu sampai setiap gereja 2 bulan terakhir khotbahnya semua tentang apa yang statement gue itu gitu kan. Bukan cuma tentang bukan di level netizen nih. Semua sinode, semua gereja khotbahnya semua tentang gue.
Beberapa bahkan pakai foto gue, kayak ini foto dari mana? Ih, jelek banget yang gantengan dikit bisa nggak sih gitu kan? Nah, kalau nggak apa-apa lo mau khotbahin gue sesat dan lain-lain, mungkin foto sedikit. Itu cuma gara-gara lo menceritakan tentang pemikiran Kristen progresif. Iya. Tapi mereka Kristen posesif. Saya tidak bilang apa-apa. Saya umat muslimu tidak bilang apa-apa. Bagaimana kalau Kristen agresif? They can't be do the car, 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 do the Satu lah. Muslim hanya Gue mengetawakan pikir pertama kali dengar lo ngomong Kristen progresif, gue pikir ada bentuk fisik gerejanya. Namanya Oke. GKP. Apa Gitu, Gereja Kristen Progresif. Asik. Tapi ternyata nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Kita bikin bareng. Enggak, saya enggak ikutan. Oh iya, ya, kamu Pak. nggak Nggak, dia mau musiknya aja. Lo megang DJ. Enggak, Sama ini. enggak. Tapi pakai kata Kristen progresif itu kesalahan terbesar gue. Oh, lu yang nyebut sendiri, bukan orang-orang. Di login itu gue sebut. Oke. Tapi lu tau gak sih sebelum login itu gue kagak pernah bilang nyebut kata itu sama teman-teman gue juga kagak pernah. Lo dapet wahyu di login itu. Gue dapet zoom terus. Progresif. Enggak. Alasan terbesar gue karena itu kan sebenarnya bukan portal orang Kristen, itu kan portal Indonesia. Berarti Betul. 86% pendengar kan Muslim kan. Betul. Yang denger Kristen paling ya 9%. bukan portal apa tadi dibilang? kalangan sendiri orang Kristen. Iya, itu Indonesia. Iya. portal Prabowo. Enggak. Kita tidak perlu masuk ke sana. Tapi kenapa gue memakai kata progresif? Karena kan gue dipanggil untuk merepresentasikan Diri lu. umat Kristiani Oh, sebenarnya betul. ceritanya Iya, iya, kan. betul. Selain gue pakai disclaimer bahwa ini pandangan pribadi gue, Iya. gue juga mau memberitahu semua teman-teman yang beragama lain, terutama teman-teman yang Muslim, bahwa gue tidak mewakili yang umum, tapi gue mewakili sekelompok orang yang punya pemikiran yang sama. Berarti gue nggak semua orang, tapi beberapa orang. Iya. Dan kenapa gue pakai kata progresif? Karena salah satu pahlawan iman gue adalah Gus Dur. Dan Oke. dia, kalau correct me if I'm wrong, dia adalah figur Islam progresif. Betul. Gitu. Jadi gue betul. cuma pengen menyatakan bahwa di Kristen ada juga kok yang cara pikirnya berbeda dan Iya. seperti ini kita merespek semua agama. Kita tidak merasa Kristen lebih baik, lebih hebat, lebih benar, Iya. yang sama. Jadi gue selalu mikirnya ke non-Kristen. Nah, seringkali yang collateral damage-nya nih dibakarnya gue di belakang. Karena menurut gue gitu. dia lupa. Ketika Gus Dur seperti memberikan pikiran Islam progresif, dia lupa zaman itu belum ada sosmed. Iya. Zaman dia Kristen progresif, Bener. sosmed di mana-mana. Tapi inget gak? Kan waktu itu kan ada kejadian nih, ada seorang pendeta yang terjebak masalah perbandingan 2,5 dan 10%, Iya. bandingin cara sembayangnya. Iya. Gosipnya sebelum potongan itu viral tuh ngomongin dia. Oh Iya, bajunya sama, Iya sama. kan? Iya, Iya. sama yang sama. Seneng dong lo. Ampas. Saya hampir bilang kar. Tapi Matius itu benar berarti ya? Bener, Matius 10:22. Makanya masuk. Enggak. Tolong enggak. penuhin dong kuota kami. Enggak. Justru gue mau nyinggung dia. Kan dia ininya terinspirasi dari Gus Dur. Kenapa nggak ke Islam aja sekalian? Sama lu, sama Habib Jafar. Saya pembuat onar. Kalau di sini, Iya. saya aman, gak Iya. bakal masuk. Sama mainnya yang dibikin marah orang sini aja. Aman, gak ada somasi. Lo sedek-dekan apa tuh? Kalau kesana saya langsung ngedekan, selesai saya. Apa? Dekan banget ya? Dalam apa pasti itu terjadi? Heeh. Ya, gue menyayangkan aja sih. Kayak ternyata cara pandang kita secara umum nih, sebagai umat beragama, setidaknya di server gue, kok masih begini banget gitu ya. Kayak pandangan yang baru aja. Gue dulu selalu berpikir bahwa statement yang teman gue keluarkan, Bang Yeri, dia bilang gini, kita berbeda, bersama nggak harus sama. Betul. Gue kira itu adalah statement untuk Semua. pembicaraan lintas agama. Oke. Ternyata itu sangat dibutuhkan di dalam agama aja. Di dalam agama gue sendiri pun. Iya. Dan kadang-kadang hari ini toleransi itu udah menjadi sesuatu yang sangat umum. Kita bisa bertoleran dengan orang yang berbeda agama. Gue sama lu, oke kita memang imannya beda, cara Iya. pikir beda, nggak apa-apa. Iya. Agree to disagree. Yes. Setuju bahwa kita nggak sama. Iya. Tapi kalau di iman sendiri nggak bisa. Kalau nggak sama tuh musuh. Iya. Kalau nggak sama gue harus serang. Iya. Gitu kan. Nah itu aja yang disayangkan. Ya di Islam juga kalau sama bid'ah, kalau nggak sama bid'ah. Ya karena kalau gitu. nggak sama disuruh keluar kan. Iya. Ya gitu kan. Iya. Karena kita satu mangkok nih, lo nggak sama di mangkok itu lo keluar. Iya. Ya bener kan? Benar. Bahasanya di komennya gue sekarang udah yang haters gue udah kayak
kalau ada jadi gini, yang gue seneng nih sekarang di pos-pos terakhir gue dihujat Kristen-Kristen, yang nggak semua, yang tradisional aja, tapi biasa kan yang paling vokal nih. Gue dibela teman-teman yang Muslim. Oke. Apa sih salah dia? Orang gue diberkati dengan videonya. Sama kayak dia motivasinya. Nah, abis itu teman-teman Kristen, udah ambil aja, kita nggak perlu, ambil ini, gue seneng kalau lo ambil gitu. Wah, kalian gimana sih? Tapi lu ngerasa gimana ya? Lo bisa jawab nggak ya? Sebenarnya lo ngerasa bersalah nggak mengeluarkan statement itu? Jauh di dalam lubuk hati lo nih. Iya. Lo merasa Bersalah karena statementnya dia atau bersalah karena bikin rusuh gitu? Yes and no. Yes, gue merasa bersalah karena gue bikin rusuh. Tapi no, pertama, gue nggak merasa bersalah karena statement gue, karena itu adalah ini pribadi gue. pemikiran ya? Kepercayaan pribadi gue. Tapi mungkin kesalahannya adalah gue lontarkan di wadah umum. Karena dengan kata-kata pemikiran yang sama, pada saat gue melontarkannya di wadah akademis dan teologikal, orang-orang itu mengerti karena butuh sebuah bukan insight, butuh sebuah kematangan rohani dan pendalaman Alkitab yang cukup dalam untuk bisa mengerti dan mengapresiasi dan menyetujui sudut pandang yang gue berikan. Tapi di umum itu belum bisa. Jadi mungkin gue menyesal ngomongin itu di umum dan jadi rucuh. Tapi kenapa gue nggak menyesal? Pertama, itu adalah pandangan pribadi gue dan kepercayaan pribadi gue selalu akan berdiri untuk itu. Tapi yang kedua, terlepas dari semua kegaduhannya, setidaknya kita semua sekarang jadi belajar dan mulai mentanyakan ulang apa yang kita percaya dan kenapa kita percaya hal itu. Karena kebanyakan dari kita tuh sebagai orang beragama di Indonesia, kita cuma agama warisan doang. Kita nggak tahu kenapa gue Kristen, kenapa gue Islam, kenapa gue Katolik. Ya cuek-cuek aja. Paling nggak sekarang ada yang ngomongin lah. Gitu. Tapi gini ya, kalau di Islam juga ya, ketika dia keluar dari ajarannya atau keluar dari sunnah-sunnahnya, dia membuat sendiri ajaran-ajaran yang memang menurut dia benar, tidak melanggar akidah apapun, tapi tidak dilakukan oleh nabinya, tidak ada dalam ayat Al-Quran. Nah, yang lu lakukan sendiri tuh dianggapnya begitu nggak? Maksudnya lu Kristen progresif, padahal di dalam kitab lu tidak ada tuh Kristen progresif, atau apa yang lu lakukan sebenarnya tidak ada tuh di dalam Alkitab itu. Iya, jadi sebenarnya kalau ditanyakan kepada orang-orang yang mengerti, ini semuanya ada basisnya. Cara pikirnya ada basisnya. Ada hadisnya semua. lah kalau di Islam. Ada. Tapi kalau untuk rakyat umum, orang Kristen umum, mereka melihatnya ini sebagai suatu, wah ini aliran sesat nih, gitu kan. Kenapa? Karena mereka dikasih tahu sama pendetanya, dan pendetanya yang bikin nge-stitch video gue dan ngambil kata-kata gue dan keluarin statement-statement yang gue gak pernah bilang. Brian Shawarta berkata bla 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 bla. Gue gak pernah ngomong kayak gitu, jadi ditarik lebih jauh lagi. Kenapa lo nggak stitch balik? Iya. Nanti makin rusuh, makin ramai. Lo menghindari itu? Iya. Karena kan gue tapi lu kan kalau lu statement balasan gitu, lu menyelamatkan umat-umatnya yang digituin sama pendetanya, yang dibohong-bohongi dengan statement yang nggak ada. Tapi gue dari awal bukan seorang pengajar. Gue Bangsa. Ya nggak apa-apa, maksudnya kan dia ngomong kalau itu kan pendetanya bohong berarti. Kenapa lu nggak nyelamatin umat-umatnya yang dibohongin sama pendeta itu? Pendeta nggak pernah bohong, kecuali pas puluhan. bukan saya. Katolik tuh perangnya ada Protestan. Umat Islam akan tertawa. Kalau di Skotlandia mah perang. Ini bukan saya yang bilang, sekali lagi ini bukan saya, jadi bukan saya yang menista, tapi teman saya, seorang komedian yang kita semua kenal di tempat ini. Iya, kita semua pasti tahu namanya juga, tidak akan saya sebutkan. Kemarin kita sempat ngobrol, kenapa ya gue? Padahal kan banyak pendeta yang punya teori-teori yang lebih ngaco lagi tuh di Kristen, banyak. Tapi nggak pernah diviralin, nggak pernah dihajar sama semua pendeta. Terus dia bilang gini, oh iyalah, soalnya lu ngomong seperti itu kalau ada yang percaya di gereja-gerejanya, ya mereka nggak perlu ke gereja itu, nggak perlu nyetor perpuluhan ke gereja itu lagi, nggak perlu sebegitu loyalnya ke gereja itu. Lu sekarang lagi ngusik pemasukan orang, makanya lu dihajar. Gue kayak, oh begitu, tapi bukan saya yang ngomong. Tapi di hati lu bilang itu benar apa enggak? Saya tidak bilang apa-apa. Kurang progresif nih jawabannya.
Masih cari aman nih. Saya cari aman, kalian saja yang ngomong tidak aman. Saya tidak mau. Apa sih ya gereja, apa statement gereja yang paling nggak suka dari lu gitu, pendeta? Apa yang lu bilang Yesus mencintai semua umat di luar Kristen? Iya. Oh itu dibenci, kenapa? Oh itu dibenci? Karena statement gue itu statement universalis gitu kan. Jadi Ya. gue bilang bahwa Tuhan Yesus tuh mati buat setiap dari kita. Karena dia begitu sayang setiap dari kita, dia nggak pilih. Alkitab berkata Yohanes 3:16 seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, bukan kepada orang Kristen. Betul. Gitu. Jadi kita tidak memiliki sebuah privilege khusus untuk sebagai orang Kristen itu kita lebih disayang, kita doang yang masuk surga, kita doang yang ini itu. Gue nggak percaya itu. Gue percaya dia sayang setiap dari kita, dia mau menyelamatkan setiap dari kita. Yang mungkin ada dari kita yang oke, gue percaya Tuhan adalah Raja. Ada yang oke, gue percaya Tuhan cuma Nabi. Ada yang percaya gue nggak percaya Yesus sama sekali. Ada yang bilang itu pembohong. Apapun itu, gue percaya tetap dia adalah Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Gitu. Betul. Sebegitu bucinnya dia sama kita. Ayat gitu. apa tadi? Yohanes 3:16. Itu keluar karena jadi ada kata-kata Cengli, Cengli. tapi kan termasuk dalam dunia. Kan termasuk semua, dunia. semua. Itu udah Islam banget. Islam itu Gitu. agama rahmatan lil alamin, agama untuk semua umat. Kasih sayang Allah tuh untuk semuanya. Suka. Ayolah, Brian. Iya. Kamu udah meyakini itu. Tinggal Sedikit lagi. dia nggak mau apalagi lu. Sedikit lagi. Nanti saya bikin masalah di sana. Saya di sini aja aman. Ustaz Felix aja enggak, laku dia. Gue sama dia satu Dekat. marga Cina loh. Oh, satu marga. Iya. Berarti pernah ngobrol. Maksudnya tukar Udah, pikiran, tukar kemarin, pikiran. podcast bareng. Oh, iya, Kan iya. kita satu Cina, Bu. Dia ngajakin juga apa enggak? Dia enggak. Ngajakin jadi Cina lagi. Kau muncul lagi aja, Bro, lebih aman lu. Lebih menguasai banyak mall. Tapi statement yang lu bilang bahwa semua itu akan masuk surga, tidak terkecuali agama-agama lain. Itu pun ini sama pendeta. Iya, karena Pendeta marah. Kenapa Iya. sih? Karena kebanyakan Kristen itu pemahamannya adalah pemahaman eksklusif. Berarti ya kalau lu percaya, lu harus mengaku dengan percaya dari hati, mengaku dengan lidah, dan ada yang nambahin macam-macam, harus dibaptis dulu, harus ini, harus itu, baru selamat gitu Iya. kan. Nah, ya mungkin kadang-kadang kita sebagai manusia, kita suka dan senang dan itu yang kita pegang kali ya, Betul, eksklusif itu. Dan gue mengerti, ada beberapa orang yang karena mereka percaya hal itu banget, jadi mereka berkorban banyak demi hal itu, kehilangan keluarga. Misalnya orang yang terlahir di keluarga Islam, dia percaya Tuhan, wah gue harus menyatakan dengan jelas sampai berantem. Jadi gue ngerti, mungkin ada beberapa orang yang marah dengan statement gue. Iya. Kalau gitu gue nggak perlu susah-susah dong, gini gitu. iya, Pengorbanan gue gimana, dan gue Iya. ngerti itu. Tapi ya kadang-kadang gue selalu berpikir gini, kalau ternyata Tuhan lebih baik daripada yang kita pikir gimana? Apakah kita butuh seorang yang jahat baru kita bisa jadi orang baik? Apakah kita perlu orang yang sesat dan masuk neraka baru kita senang kita masuk surga? Iya. Kalau ternyata Tuhan lebih baik, dia baik sama semua orang yang kita suka dan yang kita nggak suka. Iya. Kalau dia baik sama musuh kita terima nggak? Iya. Atau kita bilang dia nggak adil, gitu kan? Iya. Gitu. Jadi gue rasa lebih gitu sih. Iya, jadi kan sebenarnya itu bukan hak pendeta atau hak siapapun, itu hak Tuhan. Gitu, Ya, prerogatif Allah Tuhan. gitu yang Betul. masukkan kita dalam surga. Kita tuh Betul. bukan ditentukan pada saat kita hidup. Masuk surga itu pada saat kita sebelum mati. Hmm. Kalau kita sebelum mati menyebutkan lafaz la ilaha illallah, masuk surga. Makanya bro, Makanya masuk Islam. la ilaha illallah cuma ada di Islam, bro. Tapi mirip soalnya kan Gue baru santai. suatu Yesus mau wafat pun kanan kiri kan menjahat tuh. Ketika mereka berdua bertobat saat itu langsung masuk surga gitu kan? Iya, di cerita itu. Mirip-mirip. Bener, iya. Makanya Iya. mirip banget. Kenapa kan? mereka lebih itu dari Karena kan tadi takut kehilangan penghasilan. Kata Coki ya, saya tahu itu. Woi, saya tidak kenal siapa-siapa. ini Coki Anwar. Coki Anwar. Oh iya. Nggak apa-apa lah kok dia Coki Anwar. Saya tidak tahu itu siapa. Terus lu kan kabarnya pernah ditolak masuk gereja apa bagaimana sih? Apa Gimana? Kapan tuh? enggak nih ini beritanya bener gak gosipnya gitu? Jadi lu masuk gereja ditolak gitu? Enggak, sih, apa enggak cuma dari melarang lu untuk nggak boleh datang ke gereja mana gitu? Atau setelah kejadian ini, Oh. lu bener-bener ketika ke gereja lu langsung Enggak. Tapi pada gue kan terakhir ada, ya pas gue pertama kali melihat di TikTok itu banyak panggilan pelayanan. Terus tahun lalu
Gua tuh viral karena video yang gue 10 menit panjang lebar gue jelasin bahwa perpuluhan tuh nggak perlu. Nah dari sana 95% undangan gue udah hilang. Apa alasan lo perpuluhan tuh nggak perlu? Gua jujur capek ngelihat orang diteken, dimanipulasi sama oknum-oknum dari apakah itu gerejanya atau pendetanya yang membuat orang-orang merasa bersalah kalau mereka tidak memberikan perpuluhan. Gue percaya namanya hukum tabur tuai. Iya. Itu natural. Kalau lu nanam jeruk, keluar jeruk. Dan keluarnya nggak satu, lebih banyak. Iya. Gitu kan. Jadi kalau kita dilatih untuk memberi dengan murah hati kepada gereja, gue yakin pasti ada berkat yang kembali kok. Betul. Tapi itu bukan suatu keharusan dan paksaan. Dan Iya. gue udah melihat banyak gereja yang menekankan itu sebegitunya. Sampai-sampai pendetanya kalau ketemu jemaat, ketemu di gereja atau ngobrol, bro apa kabar? Iya. Udah perpuluhan belum? Gitu kan. Kayak ulang jadi topik gitu. pertama. Oh. Ada bahkan beberapa gereja yang mengeluarkan presentasi. Kadang-kadang di hari Minggunya. List! Ini adalah pemberi-pemberi kita perpuluhannya. Ada nama-namanya Oh, dan tidak pakai angkanya. hamba Allah gitu mah, hamba Tuhan, hamba Yesus gitu enggak, namanya ini. Namanya. Bank statement gereja. Tapi ditutup dikit ada huruf depannya saudara M. Memberikan 3,5 juta bulan ini. Saudara ini gitu. Bahkan ada yang di keep track. Terus kalau misalnya lu pemberian lu, jadi kayak gue gereja nih, gue tahu lu setiap bulan. Terus satu hari lu nggak ngasih atau berkurang, baru tiba-tiba ditelepon, bro gimana kabarnya? Bisnis baik-baik aja. Oh, diperhatiin. Karir lancar, diperhatiin. Oh, oke. Perpuluhan jangan lupa ya, gitu kan. Kalau Gitu. bisnisnya nggak baik-baik aja, karir nggak lancar, apa yang akan dilakukan sama yang nanya? Saya tidak tahu, tapi sekali lagi ini bukan semua gereja. Oh, 99% lah ya. Beberapa gereja saja, persentasinya tidak akan saya komentari. Karena itulah beberapa dibuat seperti itu, dan gua membuat konten itu cuma dengan harapan gua nggak pengen orang-orang merasa tertuduh. Gua nggak menyerang gereja manapun. Mau percaya, gue bilang gini, percaya perpuluhan pun nggak apa-apa. Ada basisnya juga kok di Alkitab. Tapi menurut gue kita harus lebih manusiawi aja. Memperlakukan manusia sebagai manusia, bukan mesin ATM gitu. Sekali lagi, ini bukan semua gereja. Gereja yang gue kenal kebanyakan gue respect banget. Bahkan ada beberapa yang percaya perpuluhan tapi tidak pernah ngomongin sama sekali. Kantong persembahan nggak pernah lewat. Karena Gitu. keikhlasan yang di Keikhlasan. Iya. Apalagi dan di Katolik, perpuluhan tuh nggak pernah diomongin. Karena pastornya gini, umat gue mana sepi banget gereja gue. Sampai situ dulu. Itu udah bingung. Kata-kata Apalagi perpuluhan. di Islam juga kan ada zakat kan. Zakat Ya. 2,5% itu ya hanya untuk yang mampu. Yang tidak mampu tidak dipaksakan kan. Tidak yang harus, ya lu masa lu kerja segini nggak mampu lu gitu. Waduh, tidak. Di Islam tidak mengajarkan itu. Makanya gue setiap kali bikin konten, gue tuh nggak pernah nyerang orang, nggak pernah nyerang gereja. Gue bikin konten perpuluhan pun, gue kagak nyerang gereja. Gue cuma bilang ke orang-orang, ini loh kenapa menurut gue perpuluhan tuh nggak perlu. Jadi kalau kalian nggak bisa memberi, soalnya banyak banget temen gue yang, aduh keuangan gue lagi turun nih, gue nggak bisa memberi. Tapi karena apa yang mereka percaya, mereka merasa tertuduh. Wah, gue jadi nggak layak ke Tuhan nih, gue nggak layak ke gereja, udahlah gue Karena nggak jauh. ngasih gitu. Karena nggak Ya. ngasih, Iya. dan gue pengen ngasih tau mereka, nggak apa-apa, Tuhan tetap sayang kalian. Tuhan tetap cinta kalian. kalau Itu kalian nggak ketika di push perpuluhan banyak yang jadi pindah gereja juga katanya. nah itu saya tidak tahu. Nggak jadi nggak nyaman gitu, jadi pindah gereja sebelah gitu, nggak? Ya kalau dari dulu di dunia Kristen itu kan kita sering kayak, wah ini gereja bertumbuh, gereja ini. Tapi kalau dilihat statistikanya ini cuma pindah-pindah gereja doang, oper-oper pemain bola. Gitu. Jadi Subsidi silang lah ya. Bahkan yang tumbuh tuh mobil pendetanya katanya. Nggak semua gereja ya. Nggak semua gereja. pendeta. Itu gereja di Amerika. Udah nggak bisa ngeles ya? Tapi ada nggak yang memang dia menekankan perpuluhan gitu ya, berarti menekankan perpuluhan, tapi perpuluhan ini pun akan diberikan kepada umat yang di gereja itu yang tidak memberikan perpuluhan karena tidak mampu. ada. Ada juga kan? Ada. Nah, Ada. Dan itu banget. baik kan? Itu baik. Subsidi silang. Ya, Iya, silang. sebenarnya kebanyakan gereja yang percaya perpuluhan pun, dan terutama yang melakukannya dengan benar, yaitu tanpa menakut-nakuti, tanpa memaksa, biasanya itu melakukannya dengan baik. Cara ngeliatnya simple aja. Ini gereja di komando paling atasnya itu adalah sebuah yayasan kah, Betul. beberapa orang kah, atau ini adalah kekaisaran satu keluarga saja, gitu kan? Kalau itu dilakukan oleh beberapa orang, nah kemungkinan besar ada manajemen dan akuntabilitas yang baik. Kekaisaran tuh yang jual krim ya? Saya tidak mau berkomentar lebih. Nanti saya sudah banyak musuh. Kekaisaran Revlon maksudnya. Iya. Kan jual itu. Betul, betul.
Tapi kalau di Islam ya ngomongin perpuluhan, sebenarnya ada konsep perpuluhan. Cuman perpuluhan balasan dari Tuhan. Jadi ketika lo memberi sesuatu, Tuhan akan membalasnya 10 kali lipat. Gitu. Gue Perpuluhan percaya itu. Islam bro. Islam, makanya gue yakin lu Islam sebenarnya bro. Dalam hati lu Islam. Ada juga yang membenarkan, ada juga yang menyalahkan. Itu panjang sih kalau di. Itu ajaib tuh. Tapi Tuhan bekerja dengan cara apa? Betul. Tapi yang masih jujur aja kalau gue pribadi nih, gue Ya. menyayangkan kenapa lu caps dari itu kependetaan. Ya. Menurut gue ya pribadi nih. Apakah lu apapun- akan kembali lagi dengan titel lu pendeta atau lu sekarang berkonten tidak menggunakan kata pendeta tapi lu misalnya menjadi seorang motivator rohani gitu. Betul, itu gua. Karena pada akhirnya dari dulu juga yang balik lagi, isi hati gue bukan orang Kristen, isi hati gue adalah Indonesia semua. Dan gue dari dulu kalau gue bikin konten, gue sering pakai bilang Tuhan sayang lu. Itu kata-kata trademark gue. Tuhan yang mana? Silahkan ini sendiri. Kadang-kadang gue Oke. bilang Tuhan Yesus dalam konteks-konteks yang gue mau membawa namanya. Iya. Tapi secara umum gue selalu bilangnya Tuhan sayang lu, ajak doa bareng Tuhan sayang lu. Gue paling seneng kalau gue bikin konten, terus yang komen adalah haleluya puji Tuhan, saya sekarang dekat dengan Yesus. Oke. Tapi kalau komen-komen yang paling bilang senang, Bang Brian terima kasih ya. Wah saya jadi teringat Allah, sekarang saya sering sholat lagi sejak saya nonton kontennya Bang Brian. Tuh. Ada itu. Banyak. Tuh dah. Itu yang gue suka. Tuhan ambil dia ke Islam. Saya dari sini, Anda dari sana. Kita bawa ke sana. Tapi saya dari sini lempar masuk. Gokil Gitu. bro. Gue seneng. Apa yang lo impikan dari kehidupan beragama di Indonesia sebenarnya? Sebelum jawab itu ya, gue mau bantah dulu dia bilang. Waduh. Kita ngomongin di Indonesia semuanya gitu. Lu kan sempet nggak cocok katanya tinggal di Indonesia. Ada statement lu nggak cocok. Betul. Lah kenapa tiba-tiba lu ngerasa cocok di Pada Indonesia? saat itu gue udah sekolah Alkitab dan gue udah mau jadi pendeta. Dan gue membayangkan karena siapa gue dan cara pikir gue udah membayangkan kalau gue balik ke Indonesia yang tradisional ini, kayaknya gue gak cocok nih, gue bakal dibenci dan lain-lain. Ya kurang lebih yang terjadi sekarang. Lo percaya intuisi lo percaya. Iya, tapi balik lagi, gue bertarung karena di hati gue Indonesia. Ya udahlah, gue coba dulu deh balik. Tapi gue percaya kan semua terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kan Betul. emang diciptakan situasi itu supaya lo tahu bahwa lo emang dibenci. Kemarin gue nonton dari sejak huru hara itu ramai itu gue nggak sempet nangis tuh karena pusing banget gitu kan. Oke. Tapi ada satu momen gue lagi di kamar sendiri, gue nonton film Black Adam. Oke. Nah di film itu Black Adam tuh kayak superhero tapi dia sendiri nggak ngaku dirinya superhero. Dia Iya, ngerasa dirinya bukan yang baik gitu kan. Iya. Padahal kuatnya kayak Superman. Iya. The Rock itu. Iya yang Dia The Rock bukan tuh. dendam doang kan? Iya dia penuh kemarahan dan Iya, lain-lain gitu kan. Terus ada satu cerita ada musuh. Terus yang orang-orang baik ini minta si Black Adam untuk membantu mereka. Betul. Black Adam bilang enggak, gue bukan superhero, Iya, gue iya. bukanlah seorang pahlawan. Iya. Terus ada statement di situ yang bilang mungkin yang nama kotanya Kandakat Iya. gitu kan. Mungkin yang Kandakat saat ini butuhkan bukanlah pahlawan di atas kuda putih. Iya. Mungkin yang Kandakat saat ini butuhkan adalah seseorang yang lebih gelap. Iya. Di situ gua nangis. Karena gue berasa kayak seakan-akan orang tuh kalau orang Kristen biasa bisa merasa deket sama Tuhan tuh kalau lagi baca Alkitab, lagi penyembahan. Gue kalau lagi nonton anime atau nonton film gitu. Gue berasa gue connect sama Tuhan kayak gitu. Terus di momen itu gue berasa seakan-akan Tuhan taruh di hati gue nih, seakan-akan dia ngomong gini, Brian kalau gue mau pakai lu, tapi caranya itu bikin semua orang benci lu, nggak apa-apa nggak? Wah, nangis. Apa jawaban di hati lo langsung tuh? Langsung gue sambil nangis kejer gitu kan, serah lu dah Tuhan, gitu kan. Tapi baik lagi pertanyaan gue tadi ya. Iya. Lo nggak menyesali ya lo cabut? Gue sih menyesali lo cabut dari kependetaan itu. Iya. Gue nggak, 100% nggak. Menghindari keributan. Iya, dan bagi gue ternyata gue sadar bahwa panggilan gue dan role gue sedikit berbeda. Sama kayak di dunia superhero itu. Ada Superman yang super baik, ada yang dicintai, tapi selalu ada dark hero. Kayak Batman aja, ini orang baik bukan sih? Gelap-gelap gitu kan. Atau di film itu Black Adam gitu kan. Mereka bukanlah pahlawan yang dicintai semua orang. Tapi kontribusi mereka sama besarnya dan bersama-sama mereka bisa memajukan atau menjaga keamanan negara itu atau dunia itu. Dan kalau gue, ternyata gue sadar panggilan gue, kalau jadi pendeta yang baik,
banyak di Indonesia. Biarkanlah mereka memainkan perannya. Iya. Gue akan memainkan peran gue yang sedikit lebih gelap ini, yang sedikit Iya. lebih tidak ortodoks ini. Tapi selama gue itu berjalan bersama Tuhan dan gue digunakan untuk alatnya memberkati semua orang, dan itu adalah bagian gue, that's fine buat gue. Oke. Harusnya lu nonton Black Adam-nya yang versi Ramadan. Karena di versi Ramadan tuh bilang gini, yang dibutuhkan di kota apa namanya itu? Kandakat itu bukan superhero yang menggunakan kuda putih, Iya. tapi superhero yang menggunakan peci putih. Apakah lo bilang bahwa Kristen progresif itu adalah pemikiran seorang pahlawan? Menurut gue waktu yang akan menjawab. Oke. Tapi yang gue bisa lihat banyak buah-buah yang baik juga yang terlahir dari pemikiran atau gerakan itu. Tapi gini ya, ini terakhir nih. Ada yang bilang kayak gini, orang beriman akan membaca tanda-tanda yang dari Tuhan. Kan lu dari sebelumnya sudah diberikan tanda-tanda, tapi lu nggak kebaca, akhirnya kejadian. Nah, apakah tanda-tanda ini lu pun nggak mau bacanya nanti? Apa lo yang mau bacain sekarang? Bilang apa lagi tandanya? Brian, penutup. Apa yang lo harapin dari situasi umat beragama di Indonesia yang beraneka ragam ini? Kalau menurut gue, kalau gue melihat secara besar ya, umat beragama, interaksi lintas agama, dulu yang mungkin tidak ada toleransi, sekarang kita udah sadar akan hal itu. Next sih, gue berharap akan ada kolaborasi. Bukan kolaborasi dalam teologi, berarti nggak berarti lu harus percaya, gue percaya, apa yang gue percaya, lu percaya. Tapi toleransi dalam beragama, it's okay. Tapi kolaborasi dalam cinta. Cinta dan kemanusiaan. Cinta dan kemanusiaan. Pada saat berbeda agama bisa bergerak bersama untuk memenuhi sebuah masa krisis, memenuhi sebuah kebutuhan negara ini, I think itu bakal keren banget. Tapi itu nggak mungkin menurut gua. Kenapa? Karena di Indonesia nggak boleh kawin beda agama. Oke, terima kasih telah menyaksikan debat gosip. Sampai ketemu lagi di gosip-gosip berikutnya.